Nah, berarti gue kemungkinan besar nggak bakal dapetin duit gue kembali dalam paling lama 3 bulan kan, kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu, cash flow adalah analisa standar untuk lu investasi, kayak gitu. Investasi di sektor real ya, di sektor keuangan, bukan investasi apa fundamental segala macam. Terus cash flow yang digunakan bukan investasi non material gitu loh. Kalau investasi material itu kemungkinan kalian harus pakai cash flow, kalian harus lihat. Yang kedua, cash flow yang digunakan adalah net cash flow. Nih, cash flow kalau kalian tahu ini, misalnya gue tahu nih, oh Amira ternyata dapat jajannya sebulan sekali gitu. Gue pede dong, gue ngasih utang ke Amira karena gue yakin bulan depan gue bakal dibayar. Ternyata tapi gue nggak cukup tahu dulu ternyata Amira let's say dapat jajanan dari orang tua 2 juta misal. Ya, tapi ternyata si Amira 2 juta itu dia banyak utang sama orang lain kayak gitu. Misal dia boros segala macamnya. Dia ada cicilan laptop baru misalnya kayak gitu. Nah, kita harus melihat net cash flow-nya si orang yang kita kasih pinjaman atau orang yang kita kasih investasi. Termasuk dalam sukuk juga tuh. Kalian harus lihat, oke lah sukuk ijaroh tiap bulan dapat 100 juta misal. Tetapi biaya operasionalnya dipotong-potong tinggal 10 juta kan juga gawat juga kan jadinya. Jadi kan harus melihat net cash flow-nya. Lalu apabila ada multiple cash flow maka kalian harus melihat present value kan per multiple cash flow-nya. Lain adalah perhatikan apabila ada contingent claim. Contingent claim itu artinya syarat-syarat ketika kalian mau ngeklaim, ya kan? Baik klaim apa namanya kan ada beberapa jenis sukuk setahu gue ya 2 minggu lalu cuman sukuk murabaha yang nggak boleh dijual di pasar sekunder. Iya, apa namanya? Jadi kalian mau meridim kupon kalian mau apa namanya? Mau pelunasan dipercepat, pengajuan kayak gitu segala macam. Itu ada syarat tentunya, teman-teman. Sesuai silabus dengan ketika dia punya fixed cash flow. Ada yang bisa jawab nggak? Kapan sukuk bisa punya fixed cash flow? Anyone? Siapa ya? Gua mau panggil. Anissa Nur Afifah. Anissa, apakah Anda di sana? Anissa? Iya, Kak. Oke. Anissa, sukuk apa? Sukuk apa yang punya fixed cash flow? Tahu nggak, Anissa? Apa ya, Kak? Tebak. Ayo. Oke lah. Oke. Buka lagi catatannya. Lupa kali orangnya. Nggak apa-apa, santai aja. Gue juga biasa buka catatan waktu udah mau ujian doang kayak gitu. Karena udah agak lama ngasih taunya. Nih, sukuk yang punya fixed cash flow itu kan merubah sama ijaroh atau MMQ juga bisa di fixed cash flow-in. Cuman idealnya sih MMQ dengan ijaroh ya. Pokoknya sukuk ijaroh sama sukuknya si murabah itu bisa di fixed cash flow kan. Jadi cara menghitung dengan fixed cash flow, therefore kalian bisa pakai rumus apa namanya valuasi mencari bond secara umumnya kayak biasa aja kayak gitu. Dan gue nggak bakal ngebahas tuh karena bakal kecermin juga di sukuk ijarah nanti kayak gitu loh. Nah, salah satu rumus ya dari buku kalian ya, dari sumber kalian, kalau kalian lihat di silabus ada sumber tuh, salah satu rumusnya itu ini. Believe it or not, gue nggak tahu kenapa ini dipakai, cuman mau nggak mau akhirnya gue bikin juga dong salah satu contoh perhitungannya daripada entar yang masuk kayak gini. Cuman ya udahlah. Oh ini sorry, ini durasi. Oke. Ini. Oke teman-teman. Ini contoh ya, contoh dari buku kalian. Nih. Oke.
Kelihatan? Nih. Kita breakdown formula dulu. Ini hitung-hitungan. Ini gue langsung kasih contoh angka aja ya. Karena ini apa yang penting harus tahu pertama face value dulu. Nih, FV ini face value. Terus YTM per R ini tuh yield ini bukan per R, sorry. Atau R ya. Yield to maturity atau tingkat expected, bukan expected, ini tingkat suku bunga yang berlaku di pasar, atau bahasa lain bisa juga dilihat dari tingkat risk free asset gitu. Ini macam-macam kayak gitu. Terus C adalah kupon, tingkat kuponnya atau tingkat suku bunga yang dijanjikan kepada kalian. E adalah jumlah hari pada masa kupon sekarang, maksudnya dari nih lihat nih di E. Oh ini E, ini gue ngambil. Let's say kita belinya di hari 0, therefore antara sekarang antara sekarang menuju jatuh tempo tuh, let's say gue assume waktu itu setahun, makanya gue tulisnya E-nya 365 aja biar gampang. Terus T-nya lama waktu dari tanggal transaksi ke tanggal pembayaran. T kecil itu lama dari hari last coupon ke hari transaksi. Ini sumpah gue bener-bener ngambil angka random. Nanti kalau di soal gue udah lihat contohnya di buku itu, bener-bener kalian bakal dikasih tahu per masing-masing ini. Jadi yang kalian PR adalah kalian mikirin rumusnya kayak gitu. Ini yang agak-agak susah. To be honest juga, gue nggak pernah sampai sekarang. By the way, gue angkat telepon bentar ya. Ada yang nelpon. Takutnya penting. Sorry banget. Jadi gue dari tadi baca nggak kedengeran ya. Ternyata terputus. I'm so sorry. Oke, balik lagi ke ini tadi. Ini ya teman-teman, tadi gue ngomong kalau ini karena kalian pakainya online, jadi kemungkinan kan kalian bisa ngerjain di Excel tuh. Jadi kalian nggak perlu pakai strategi-strategi kayak ginian. Ini by the way, ini gue kerjain per tahap karena kemarin kalau kalian offline harus ngerjainnya kan hati-hati tuh, rumusnya panjang.
Jadi gue sangat sarankan ngerjainnya per rumus kayak gitu, per bagian. Ini tips aja ntar kalau kalian siapa tahu masuknya offline lagi, mungkin next semester kalau ngerjain hitung-hitungan rumusnya agak-agak ribet, jelimet, mending di breakdown aja jadi per item kayak gini. Itu untuk cash flow tetap ya. Jadi bisa dua tuh rumus cash flow tetap itu pakai rumus bond biasa maupun bisa pakai rumus ini apa namanya metode ini. Gua unfortunately gue nyari sumber-sumber soalnya gue udah kehilangan sumber soalnya. Seingat gue tuh kayaknya ini soalnya difotoin deh, mungkin waktu itu dikasih sama dosen, gue lupa, kurang lebih ya kayak gitu lah ya kurang lebih. Oke, next kita bakal ngerjain tentang yang kedua, valuasi sukuk dengan valuasi basic sukuk ijaro, sukuk yang apa namanya sukuk ijaro yang sederhana kayak gitu. Caranya sama ya seperti bond valuation pada umumnya karena dia fixed income ya, again I said dia itu fixed income. Terus yang kedua berbeda nih di sukuk ijaro teman-teman itu tuh ada kemungkinan terjadinya perbedaan valuasi nilai akhir kalau kita mau menjual sukuk ijaronya. Let's say kita mau lepas di suatu waktu nanti kita mau melepas gitu loh sukuk ijaro kita, atau akhirnya karena ada kemungkinan perbedaan pelepasan kayak gitu, akhirnya kita menggunakan pendekatan probabilitas kayak gitu loh. Jadi kalau sukuk ijaronya nggak dikasih tahu dia bakal menjual, berarti dia bakal hold sampai hold to maturity ya, HTM, dia bakal nge-hold itu sampai dilunasin at the end of the day. Maka kalian ngerjainnya persis kayak ngerjain bond pada umumnya. Tapi kalau dia someday dia mau ngejual, maka atau someday at the end of the day nilai jualnya itu bakal berbeda, maka kalian harus adjust lagi kayak gitu loh. Jadi ada dua skenario nya untuk di sukuk ijaro. Oke, kita buka. Nih. Oke. Bond. Oke. Nih, ini sukuk ijaro ketika dia nilai akhirnya harga jualnya ada probabilitas perubahan kayak gitu di sini. Oke. Kak, emang mungkin ya sukuk itu bisa berubah probabilitas perubahan nilai jualnya? Even bond pun sebenarnya bisa aja naik turun. Kalau dia nggak bisa naik turun, kenapa ada second marketnya segala macam ya? Baik lagi karena preferensi resiko, karena apa namanya, kalau bond itu ya, kalau bond itu tuh bisa gini, ijaro kan sewa tuh, ya kan? Nah, nilai sewa itu kan bisa berubah-berubah tergantung kesepakatan. Nah, tingkat suku bunga bond itu pun bisa berubah-berubah juga gitu loh. Tergantung dari penyesuaian, tergantung dari penyesuaian segala macamnya kayak gitu loh. Kurang lebih konsep bisa berubahnya ini itu tuh dicoba diimplementasikan dalam konsepnya bond. Pasti ini long term kayak mungkin let's say 30 tahun, 50 tahun kayak gitu. Nggak mungkin ini setahun, 5 tahun tuh kayaknya kecil kemungkinan ini diimplementasikan kayak gitu. Tapi ya udahlah kita ngambil contoh simpel aja ya. Oke, yang pertama ini kan. Oh ya, kalian harus ingat ya rumus ya. Ketika kupon dengan YTM sama, maka harga kupon itu tuh pasti bakal at par kayak gitu, kayak sama harga face value sama harga kupon itu sama, face value sama harga bond itu bakal sama. Tapi ketika si kuponnya ini lebih tinggi daripada si YTM, let's say gue jadiin 10. Sorry, ini yang gue rubah di ini ya biar gue gampang. 3 tuh. Ketika kupon kita lebih tinggi daripada YTM, artinya kupon bondnya itu atau kupon sukuknya itu lebih tinggi daripada risk free asset, lebih tinggi daripada apa namanya market rate, interest market, lebih tinggi daripada default interest segala macam, maka itu kuponnya jadi kupon yang apa namanya istilahnya tuh premium. Iya, premium ya, yang mahal ya, kupon mahal gitu deh pokoknya. Terus tuh kalau sebaliknya ternyata dia cuma 1%, maka itu dia jadi bond yang murahan gitu. Ya kurang lebih konsepnya tuh seperti itu lah. Sorry menjadi 10%, dia kuponnya lebih rendah dibandingkan itu, maka dia harus jadi kupon yang harganya jauh lebih murah kayak gitu loh. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk mengevaluasi si kupon atau sukuknya. Ini ketika kita otak-atik di YTM-nya ini yang berubah ini ya.
Yang berubah tuh di sini nih, harga bond akhirnya tuh pasti bakal berubah. Kalian bisa lihat nih. Gua kasih contoh sekali lagi. Sorry. Nih, let's say gue jadi bikin kan 5% ya gue default ini. Ini gue bikin 3%, harganya di atas 10.000. Ketika gue kasih di atas 5%, saya 7, harganya di bawah 10.000. Kurang lebih itu. Kalian harus, ini konsep kupon atau bond di luar kepala yang harusnya kalian udah selesai di MK kemarin. Kayak gitu, kurang lebih. Nah, sama, gue nggak bakal ngejelasin apa namanya cara perhitungannya, karena kalau ngomongin cara perhitungan, kalian tinggal pakai rumus, kalian selesai gitu loh, literally kalian selesai. Kemarin gue dapat materi treasury ya. Treasury itu adalah bagian yang nerbitin bond, bagian yang apa namanya ngitung bond, segala macem, bla bla bla. Ada good newsnya, ini semuanya udah komputisasi. Jadi kalau kalian ngomongin Kak di dunia kerja ntar gimana, gue bisa jamin 90% dari kalian, ya at least ya 90% dari kalian, bisa jadi lebih, bakal lupa rumus ini kalau gue kasih tahu sekarang ketika kalian let's say ganti semester gitu. Pasti kalian ngecek lagi kan, pasti kalian ngelihat lagi kan. Nah, kurang lebih sama. Ini rumusnya. Kak, cara pakai rumusnya gimana? Namanya pakai rumus, ya udah tinggal kerjain. Sama kalau gue bilang kalau ngerjain rumus, itu tuh kita kerjain satu-satu. Kayak ini contoh nih, gue ngerjain 1 plus I pangkat N dulu. Kayak gitu di sini. Nah, paling yang kalian harus perhatiin dalam mengerjakan adalah, lihat ya, periodenya 30 tahun, tetapi pembayarannya semi annual. Berarti dia, periode 15 tahun. Pembayaran semi annual. Therefore, periodenya berarti yang dibayarin berapa kali? 30 kali kan? Kayak gitu loh. Termasuk kalau dia kuartalan berarti setahun 4 kali bayar. Kayak gitu loh. Kalau dia tribulanan berarti setahun berapa kali bayar? 4 kali juga. Kayak gitu loh. Nah, ini kalian harus lebih jeli. Kayak gitu loh. Yang penting kalian lihat nih ya, kalau dia semi annual pembayarannya tiap semester, maka kuponnya juga harus kupon semi annual. YTM-nya pun harus YTM semi annual. Kayak gitu. Jadi harus kalian sesuaikan. Termasuk ujroh atau tingkat F kali C-nya itu tuh juga sesuai dengan tingkat harus semi annual juga kayak gitu. Ini yang lebih kalian harus perhatikan. Nah, ini gue kasih contoh 2 hal ya. Ini contoh ketika nilai akhirnya bisa berubah-berubah dengan ada probabilitas. Ini contoh ketika nilai akhirnya sesuai dengan nggak ada yang berubah. Kayak gitu loh. Kayak gue bilang, ketika YTM sama kupon itu sama, maka nilainya face value pasti bakal sama dengan harga bond. Di sini 10.000, ini juga 10.000. Itu udah hukum matematikanya udah pasti benar kayak gitu. Ketika kupon sama ITM-nya sama nilainya, maka harganya 10.000. Tetapi kalau dia bisa berubah, nah ini tergantung probabilitasnya. Tergantung probabilitas perubahan harganya, kayak gitu. Kak, rumusnya bedanya di mana? Gua lupa deh, di sebelah mana ya kelihatan bedanya. Oh, di PV-nya, di PV. Oh, tuh, ya. Di sini nih. Di nilai ini namanya nama istilahnya tuh faktor apa ya? Ada faktor ada deh, gue lupa ini. Istilahnya apa? Ini nilai 0,2 ini kalau sukuknya berubah-berubah, maka ini dikalikan dengan nilai expected-nya. Tetapi kalau ini kita kalikan dengan nilai, kita nggak langsung ini. Kita kalikan dengan nilai face value-nya. Cuman beda di ini doang nih. Di kolom J sama N kayak gitu. Perbedaan cuma di sini doang. Ini matematik, jadi santai aja kalian. Matematik itu bisa dipikirin, apalagi kalau online, banyak banget kayak gitu. Terakhir adalah ketika dia ada embedded option atau waran. Jadi gini loh, ini masih ada isu halal haram ya, by the way. Ada isu halal haramnya, entah boleh entah enggak. Cuman ya udahlah, kita bring aja lah ke sini. Tanya sama Pak Tuba atau Pak Basuki deh, ini boleh atau enggak. Jadi ada ketika kalian punya utang, itu bisa kalian konversi jadi saham. Kayak gitu kan. Ada beberapa bond yang bisa dilakukan hal seperti itu. Nah, ada yang bilang ini halal, ada yang bilang ini haram, wallahu alam. Gue juga nggak berani ngefatwahin ini halal atau haramnya. Itu satu. Bisa tanya Pak Budi, nanya Pak Budi boleh nggak sih itu dikonversi kayak gitu. Fatwanya ada nggak Kak? Gue pribadi juga nggak tahu fatwanya ada atau nggak kayak gitu. Nih yang pertama,
kalau dia sukuk ijarah ada option ya. Berarti dia jadi ada beberapa suku yang kasih option untuk mengcover suku atau saham. Biasanya pada akhir periode di convert. Jadi kalau kalian nih, misal si Indofood CBP TBK, dia ngasih nerbitin bond. Ketika ada opsi convertible. Jadi ketika si Indofood-nya nggak bisa bayar bond-nya, daripada dia kena pilot karena ditagih hutang, akhirnya perusahaan bubar, lebih baik gue bisa konversi. Kayak gitu loh. Ada convertible bond istilahnya kayak gitu. Akhirnya nilai bond kalian dijadiin nilai saham. Jadi kalian punya saham gitu loh di PT Indofood. Kak, itu bikin rugi investor bondnya dong, Kak. Bener. I have to say. Biasanya kalau udah convertible bond, biasa bunganya tinggi-tinggi gitu loh. Karena dalam artian kayak gini loh. Misalnya contoh baik lagi kayak kasus gue sama si siapa tadi, sama si Catur, ya kan. Si Catur kan ngutang sama gue. Terus tuh gue si Catur bilang, Bit, kalau gue nggak bisa bayar, lu jadi pemilik saham usaha gue dong, kayak gitu. Nah, bahasa kasar tuh kayak gitu ya kan ngeselin ya. Kalau si Catur nggak bisa bayar, kemungkinan besar usahanya jelek dong, ya nggak, secara logika. Cuman ada-ada aja kayak gitu loh. Mungkin secara fundamentalis bisnis Catur orang ngelihat bagus nih, kayak, nah kurang lebih hal seperti jadi pertimbangan. Ada nggak, Kak? Ada, sangat-sangat ada kayak gitu. Oke. Yang ketiga, ini model yang digunakan biasa Black-Scholes Option Pricing model BSOPM. Nah, ini pengetahuan sih buat kalian. BSOPM itu nggak sebatas dengan hak convertible. Dalam bond, itu ada suka hak ini, hak itu, hak B, hak C. Nah, ini kan variabel-variabel yang nggak tetap, yang nggak ada di rumusnya bond ya. Rumusnya sukuk tuh nggak ada. Nah, akhirnya menggunakan BSOPM. Variabelnya banyak, nggak cuma satu. Cuman yang gue bisa kasih contoh cuman satu, yaitu opsi convertible. Jadi, convertible itu adalah salah satu komponen dari BSOPM. Ngerti nggak kalian? Nah, gue lupa deh, selain convertible terus ada juga deh opsi-opsi lain, kayak opsi mungkin waran di sukuk lain, waran di saham perusahaan lain, segala macam. Nah, hal kayak gitu tuh intinya tuh riba ya, yang jelasnya kalau setahu gue, kalau kalau dijanjikan kalau nah ini salah satu kenapa jadi isunya, kenapa dia haram. Berarti kan contohnya gini loh, si itu dia ngutang tapi gue dapat hak, ya kan? Berarti kan kulu kordin jarak manfaatnya fahuwa riba. Setiap utang ada manfaatnya, maka jadi riba, kurang lebih kayak gitu. Kak, ngitungnya gimana? Nah, ini ngitungnya kurang lebih sama rumusnya, yang dipakai ini sama. Yang bedakan adalah di ini ya tuh. Kita ngaliinnya. Oh ya, ini present value factor istilahnya, sorry, gue baru ingat. Present value factornya kita kaliin nggak dengan face value, tetapi kita kalikan dengan stock value-nya. Artinya stock value dapat dari mana, Kak? Artinya, nih ya, suppose ya, ketika let's say dia bakal ngomong per share bond lu gue kasih harga $0,5 ya. Nah, sukuk kita tuh punya 1.000 share kayak gitu loh. Therefore, convertibility kita tuh punya $500 kayak gitu loh. Nah, akhirnya nilai prinsipalnya kita harus nilaikan. Jadi, meskipun maka face value-nya 10.000, tapi sebenarnya bond itu cuma bernilai senilai 7.800 kayak gitu. Nih ya, let's say gue bilang BSOPM call value-nya gue naikin jadi 50. Tuh, ternyata meskipun harganya cuma 10.000, face value 10.000, tetapi harga asli sukuknya tuh, nilai asli sukuknya itu adalah 19.255 kayak gitu. Jadi tergantung bagaimana, berapa besarkah call value atau BSOPM dia yang ditawarkan kepada si investor. Kurang lebih seperti itulah teman-teman ceritanya dari 3 jenis skenario dalam evaluasi sukuk. Begitu. Apakah ada pertanyaan? Anyone? Ada pertanyaan? Pak, kalau yang convertible sukuk tadi, investor punya hak nggak buat, sukuk gue nggak mau di-convert, gue maunya lo bayar utang aja instead of di-convert ini jadi saham gitu. Oke, good question, very good question. Investor punya hak nggak, Kak? Nggak punya. Makanya dari awal disebutin convertible, convertible, sukuk convertible. Jadi investor tuh kayak ya deg-degan aja gitu loh, kayak si ini bisa bayar utang nggak ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi si investor bisa jual ke secondary market kayak gitu. Tapi punya hak atau enggak? Ini tergantung dari si penerbit sukuknya
kayak gitu. Makanya convertible sukuk itu kalau nggak biasanya diterbitin sama perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus kayak gitu. Mungkin lagi, let's say mungkin aja Tesla. Tesla kan bagus, mungkin mungkin Unilever deh. Unilever tuh fundamental bagus banget. Kalau Unilever terbitin convertible sukuk pasti laku sih gue yakin. Karena meskipun ujungnya gagal bayar jadi saham Unilever bagus juga kayak gitu. Kurang lebih kayak itu jawabannya sih buat Demi. Ada pertanyaan lagi? Good question, Ya, Demi. makasih Kak. Thank you. Yang lain teman-teman, apakah ada pertanyaan? Sumpah, tadi kan gua kan keluar ya. Tolong absen lagi dong semuanya. Di gue tiba-tiba hilang. I'm so sorry. Ada lagi yang mau bertanya, yang mau bertanya apa aja?